Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya emiten logistik ataupun shipping ya. Nah, kita akan bahas beberapa emiten dan mungkin bisa menjadi tambahan informasi untuk teman ya untuk milih mana emiten di sektor ini yang paling menarik ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, kita akan bahas emiten ini ya, sektor shipping ataupun logistik nih ya. Nah, ini ada beberapa emiten tak kumpulin sini guys ya, dan mungkin ini ya salah satu emitennya mungkin ada teman hall ya, ataupun teman mau beli. Nah, ini mungkin bisa menjadi tambahan informasi untuk teman ya. Oke, kita akan bahas saham Jaya, saham HAIS, saham Nelly, saham PPGL, saham SMDR, saham SAPX, saham TMAS ya atau Temas. Oke, kita akan bahas ya. Pertama saham Jaya ya. Jaya hari ini close di 107 dengan nilai aset sekitar 125 miliar ya. Dengan ekuitas sekitar 117 miliar. Jadi emiten ini cukup rendah ya untuk liabilitasnya atau debt-nya ya. Nah, untuk ROE-nya sekitar 4,9. Nah, ini kurang begitu bagus ya. Lihat ROE-nya, terus PBB-nya masih rendah ya, 0,73 dengan PER-nya 14 ya. Dengan dividen yield 3,55 dengan historical dividend. Nah, ini historical dividend tuh pembagian dividen selama 4 tahun tuh seperti apa. Nah, kalau kita lihat selama 4 tahun tuh dia 3 kali ya, 3 kali. Cuma memang Jaya ini kan baru EPO-nya beberapa tahun ya, jadi belum nyampe ini 4 tahun. Nah, jadi itu cukup bagus ya, emiten ini masih belum lama di bursa tapi sudah rutin ya bagi EPO, bagi dividen. Nah, untuk IPS-nya ini sekitar 7 dengan DPS sekitar 3 ya. Jadi kalau kita simulasikan misalnya kita beli 100 juta ya dengan harga saat ini. Nah, dengan saat ini akan dapat 934,6 lot ya dengan dividen ya. Kalau kita menangkan dividen dengan dividen persennya 3 ya dapatnya sekitar 2,8 juta ya. Ini dividennya ya dengan modal 100 juta ya dengan harga saat ini. Nah, untuk price-nya ya atau price performance selama setahun ini turun ya, turun min 47% ya. Jadi turun banget nih. Kalau kita lihat dari high-nya ya. Nah, berikutnya ada saham HAIS ya. HAIS ini close harga ini 204 ya untuk per hari ini tanggal 9 Januari 2003 ya. Dengan aset sekitar 618 dengan ekuitas sekitar 498 ya. Dengan DER-nya 23% ya. Nah, dengan ROE sekitar 20 ya. ROE-nya bagus nih ya untuk HAIS ini. Jadi di atas 10 tuh sangat bagus guys ya. Udah bagus lah ya, sangat bagus ya. Dengan PBB sekitar 1 dengan PER sekitar 5,23 dengan dividen yield-nya cukup kecil ya. Dividennya cuma 1,92 dengan historicalnya baru 1 kali ini ya. Memang HAIS itu baru EPO juga ya, jadi udah bagi dividen 1 kali. Kalau kita lihat di 2020 ini 2022 ya. 2022 IPS-nya sekitar 40 dengan DPS ya. Ini DPS sekitar 12. Jadi kalau kita simulasikan cukup besar juga ya. Kita dapatnya 499,02 lot dengan dividen sekitar 5 juta ya. Kalau kita begini dengan dividen 5 juta dengan catatan ini seperti ini ya. DPS-nya 12. Ini kalau kita lihat price performance-nya selama setahun ini HAIS ini naik ya sekitar 4,2% ya kenaikan. Nah, kita lagi berikutnya ada saham Nelly ya. Nah, Nelly ini cukup turun juga ya sahamnya. Nah, kita lihat harga saat ini di 296 ya dengan aset sekitar 660 miliar dengan ekuitas sekitar 543. Jadi DER-nya cukup kecil ya, masih sekitar 20%. 21% dengan ROE bagus ya, ini 18 dengan PBB masih 1,28 dengan PER-nya sekitar 6,91 masih oke. Dengan dividen yield masih cukup ya, cukup besar juga, dividen yield 5,07% ya
dengan historical selama 4 tahun ya, ini rutin ya bagi dividen untuk Nelly. Jadi dari beberapa ini cukup rutin ya emiten ini bagi dividennya cukup rutin ya untuk Nelly ini ya. Nah, dengan IPS sekitar 43 dengan dividen share 5 ya. Jadi kalau kita belikan ya sekitar dapatnya ini ya. Dapatnya sekitar 1,6 juta nih ya. Untuk dapatnya ya. Nah, sebenarnya rutin bagi dividen ya. Cuma kalau kita bandingkan dengan HIS malah lebih besar HIS ya. Karena dividen per sana atau DPSR-nya lebih besar dari HIS ya. Nah, berikutnya ada PPGL. Nah, PPGL ini sebenarnya masih induknya ini ya, Jaya ya. Ini sama-sama ya rutin bagi dividen juga. PPGL ini induknya Jaya, kalau nggak salah ini masuk ini ya, papan akselerasi. Jadi teman kalau tidak suka dengan papan akselerasi kayaknya nggak oke juga masuk ini ya PPGL. Cuma ini menarik juga ya dari segi dividen dan fundamentalnya juga lumayan ya. HIS dengan harga PPGL dengan harga sekitar 130 per hari ini, dengan aset sekitar 163, dengan ekuitas masih 67, jadi DER-nya sekitar 34% ya. Ini dengan ROE 29, oke banget ya. Dengan PBB masih 1,48, dengan PER-nya 4,97, dengan dividend yield 6,92 ya, cukup besar juga ini ya untuk dividen yield-nya paling besar sendiri ya dari beberapa ini ya, dari beberapa emiten ini. Dengan historicalnya ini udah 3 kali ya bagi dividen selama 4 tahun ini, jadi hampir rutin ya. Nah, dengan IPS sekitar 26, dengan DPS sekitar 9 ya. Kalau kita belikan saham ya per harga saat ini 130, ada potensi dividen sekitar 6,9 ya. Nah, ini cukup besar ya kalau kita bandingkan dengan HIS, lebih besar ini ya. Nah, dengan catatan harganya belinya di sini guys ya. Bahkan kalau lebih turun lagi ya lebih bagus ya. Nanti kita akan setelah ini kita bahas untuk chartnya ya. Nah, ini kalau kita lihat performa selama setahunnya ini turun ya, min 5% ya. Berikutnya ada SMDR ya. Ini sangat bagus ya fundamentalnya. Harga saya ini kelas di 1890 ya, dengan aset sangat besar 16T ya. Kalau kita lihat dengan aset lainnya itu yang paling besar ini ya, SMDR ini 16T dengan ekuitas sekitar 6,2T, dengan DER-nya cukup besar ya, 122% ya. Ini cukup besar untuk DER-nya, dengan ROE sekitar 55%, tinggi banget ya ROE-nya. Sangat oke ini dia. Return-nya kalau kita bandingkan return dengan equity-nya sangat besar ya. Jadi yang dapat return dari equity-nya sangat besar. Berikutnya ada PBB-nya sekitar 0,97 ya. Jadi masih di bawah 17, dengan PER masih 1,73. Ini yang paling kecil sendiri ya PER di antara saham lainnya ya. Cuma memang harganya yang paling tinggi ya. Nah, kita lihat untuk dividend yield-nya ini cukup ini ya, sebenarnya nggak begitu tinggi ya. Ini sekitar 5,43 ya. Nah, karena ini masih dekat-dekat inflasi juga kan, untuk dividend idealnya ya di atas 7 udah oke guys ya. Ini kalau kita lihat ini juga rutin bagi dividen ya, 4 tahun dengan IPS sekitar 1065 ya, dengan DPS-nya sekitar 127,8. Nah, kalau kita belikan saham dengan modal 100 juta nih, ada dividen potensi sekitar 6,761 ya. Ini kalau kita lihat price performance ini masih tinggi ya, kenaikan selama setahun ini masih 73% ya. Ini yang paling tinggi di antara emiten yang lain ya, jadi cukup masih di atas ya harganya ini. Nah, berikutnya ada SAPX ini 760 ya. 760 harga saat ini ya, untuk asetnya sekitar 268 dengan ekuitas sekitar 181, jadi ini masih ada DER sekitar 48% ya, dengan ROE 9,70 ya, dengan PBB udah 3 ini, cukup tinggi di antara ini ya emiten lainnya. Dengan PER sangat tinggi guys, ini PER-nya udah 35,37%, dengan dividend yield-nya ini 0 ya. Karena memang ini baru 1 kali ya, ini 2019 emiten ini bagi dividen, setelah itu tidak ya.
Jadi ini di sini 0 ya. Jadi kalau teman-teman mengharap dividen ini kurang menarik ya, karena dia belum rutin ya, nggak rutin bagi dividen. Jadi kita nggak tahu di tahun 2023 ini bagi dividen atau enggak ya, karena memang ini kurang rutin. Jadi tadi tak nolin aja. Nah, untuk performanya ini udah turun min 41% ya di tahun ini setahun. Nah, berikutnya ada Temas ya. Temas ini close harga di 2130 ya. Ini yang paling tinggi harganya di antara emiten lain dengan aset sekitar 3,6 T dengan ekuitas sekitar 2,27 T ya, dengan DR 87 cukup tinggi ya, dengan ROE 61. Nah, ini tinggi juga ROE-nya ya. Dengan PBB sekitar 5, dengan PER-nya 8,5 ya, jadi masih di bawah 10. Dengan dividen yield-nya cukup tinggi ya, nih 6,89% ya. Nah, ini udah 3 kali ya bagi dividen selama 4 tahun, jadi ini menarik ya. Jadi cukup rutin juga. Untuk IPS-nya ini sekitar 239 dengan DPS atau dividen per share-nya sekitar 52 ya. Ini kalau kita simulasikan ya, dapatnya 2 juta ya. Ini tipis ya, hampir mirip dengan Jaya ya. Nah, dari 7 emiten ini ya, yang paling tinggi dividennya ya, dapatnya ini pertama ya PPGL ini ya. Terus berikutnya ada SMDR, berikutnya ada HAIS ya. Nah, ini yang paling tinggi, 3 emiten ini yang paling tinggi ya. Nah, cuma ini ya, untuk PPGL ini kan akselerasi teman ya. Jadi kalau tidak cocok ya, nyari emiten yang mungkin secara fundamental bagus dan asetnya gede ya, SMDR ini ya. Ini selama ini ya. Jadi 7 emiten ini yang paling menurutku kalau kita ranking yang paling bagus nih SMDR ini. Berikutnya ada ini ya, HAIS ya. Berikutnya ada Nelly. Nah, saat teman mau milih yang mana ya, mungkin ini bisa menjadi tambahan informasi teman ya. Jadi pertama, pilihan utama ya SMDR ya, kalau menurut saya guys ya. Cuma harganya ini kalau kita lihat selama setahun ini udah naik ya, sekitar 73% ya. Kalau kita bandingkan dengan emiten lain ini, yang paling tinggi kenaikan ya SMDR ini ya. Nah, ini memang dia tuh rutin bagi dividen, tapi yieldnya cuma masih ini ya, 5,43 ya. Nah, ini yieldnya. Jadi butuh beberapa tahun ya baru bisa BIP modalnya ya. Nah, nanti ya, oke, setelah kita lihat fundamentalnya, kita coba untuk lihat ini ya, teknikalnya ya. Oke, pertama Jaya ya. Nah, Jaya ini ada beberapa demand area ya, teman-teman mau nunggu. Ini ada demand area juga atau support demand di area 100 sampai ini ya. Sampai berapa ini? 103, 105 ya. Berikutnya ada lagi di area sini di 106 sampai sini ya. 8 ini juga ada demand area juga atau support area. Nanti terserah teman mau milih yang mana. Cuma ini udah ketas 2 kali ya untuk emiten ini. Dari Juli terus ini, tapi pernah kejebol juga sini ya. Ini cukup lama juga ya. Ini dari Maret ya. Bahkan dari ini ya, support ini belum kejebol dari awal tahun ya sampai saat ini. Jadi udah setahun ini cukup kuat juga support ini ya. Di area 100 ini guys ya. Kalau menunggu di area ini cukup lumayan kuat nih ya. Nah, berikutnya lagi ada HAIS. HAIS ini sudah kemarin sudah naik turun ya. Ini turun lagi, tadi sempat turun berapa sen tadi ya, ini 1,92 ya. Nah, sebenarnya ini dia udah masuk di area pernah saya beli ya. Dulu saya pernah beli di 204 ya salah ya. Aku pernah beli di area sini pokoknya. Terus di area 230 atau 40 tak jual. Nah, kayaknya di sini aku jualan. Ini sebenarnya udah masuk lagi, tanpa ini dari Oktober ya untuk support ini. Cuma untuk yang lebih kuatnya ini ya ini yang paling terbaru supportnya ini belum kejebol. Kita lihat ya besok apakah jebol atau enggak. Nanti teman-teman ada berikutnya ada support di area sini. Kalau teman mau nunggu di area sini silakan. Ini ada di area 186. Nah, ataupun mau bentokin sini ya silakan di 171 ya, 70 ya. Untuk HAIS
Berikutnya ada Nelly ya. Nah, ini Nelly sebenarnya udah seedway ya. Seedway ini tinggal dimanfaatin aja ya. Ketika ketemu medan kayak gini biasanya dia akan membentuk channeling ya. Kalau channeling bisa dimanfaatin ya untuk ATM ya. Bentar guys, masih lola semua. Cepat lola semua. Lah SPX ya, kita bahas SAPX dulu karena yang lain masih lola. Nah ini sebenarnya udah dimasuk di ini ya, support area atau demand area nih. Ini dari April ya, cukup kuat ya, ini dari tahun yang lalu ya, dari April sampai saat ini ya. Ini belum kejebol support ini ya, di area 600 755 ya, sampai di area sini ya, di area sekitar berapa ini, sekitar 790-an ya. Nah ini areanya kalau teman-teman mau beli, cuma secara fundamental kayak gitu. Ini pernah bagi dividen sekali ya, Juni ada 22 ini dia nggak bagi dividen lagi, jadi nggak tahu di 2003 apakah bagi dividen apa enggak. Kalau kita coba lihat mau masukin ya bisa aja ya, nanti kita coba masukin. Nah kita akan balik lagi ke Nelly tadi ya. Nah Nelly ini sebenarnya udah C2 ya. Nah ini kelihatan di sini sebenarnya dia akan membentuk channeling sini. Nah rata-rata kan akan seperti itu guys ya. Ini ya, hampir ke sini ya. Nah, jadi kalau mau menjadikan ATM tuh tunggu di area supportnya sini atau di main area sini. Setelah dia mentok sini jual, kayak gitulah kalau mau membuat ATM di sini ya. Nah, tapi kuncinya satu, sabar ya, nggak usah buru-buru nggak dapat barang. Nah ini sudah CP ya, ini dari Juli sampai saat ini ya. Nah seperti itu. Ini channelingnya juga di atas ini ya, kalau menggunakan channeling atas ini. Nah cuma kalau mau aman ini ya, sering banget ini ya, ini ke tes ini mentok lagi, kita sini mentok lagi. Nah atau strateginya mau break area sini, kita break beli, nanti di area sini jual ya, silakan aja ya. Berikutnya lagi ada PPGL. Nah, PPGL ini dia sempat turun ya, kemarin turun, tapi hari ini dia sempat turun tapi balik lagi ya. Nah ini ada support lumayan kuat ya, ada support area di area sini guys ya, di area 110-an ya, sampai sini ya, sampai 115-an ya, atau 14-an ya. Nah di area situ kalau mau nunggu lumayan enak ya. Ini pernah sampai dari Maret ya, dari Maret sampai saat ini belum kejebol juga nih ya. Nah lebih baik nunggu situ, ataupun mau gasak langsung ya silakan lah ya, terserah teman-teman. Nah berikutnya ada SMDR ya. SMDR ini kalau kita lihat ini masuk di demand area ya, atau di support areanya sini ya. Ini pernah ketes juga support sini terus naik ya, setelah itu belum pernah kesentuh ya. Nah ini dari sini itu April 2001 terus sampai saat ini ya, ini udah masuk 6 Januari ya, masuk di areanya udah langsung mentok lagi ya. Nah kita lihat lagi ya, apakah nanti akan jebol atau tidak ya, kita tungguin aja ya. Nah jadi idealnya beli di area sini, SL nya ya kita jebol area sini ya. Nah seperti itu ya, kalau mau gunain di support areanya ya. Nah, berikutnya lagi ada SPX udah kebahas tadi. Berikutnya ada apa ini, Temas ya guys ya. Temas ini cukup volatile ya WTN sebenarnya. Nah, ini udah naik ya, sayangnya udah naik 3 kali, dia udah break, atau hari ini juga kelas sama dengan high juga. Nah kita tungguin aja ya untuk emiten Demas nih. Kalau kita lihat ini di serangkaian juga masih nomor belum 3 besar ya, jadi ini mungkin nomor 4 ya, 4 besar. Pertama tadi kan prioritas SMDR, berikutnya ada HIS ya, ataupun PPGL ya. Nah ini ada ini ya, mau PPGL atau HIS ini cukup tipis ya, atau 11-12 lah ini ya. Yang utama ini yang paling besar nih SMDR nya. Nah, kita lihat banget. Nah
Ini Temas ini udah naik ya. Ini juga bagi dividen kemarin baru ya, baru bagi dividen Desember, setelah itu naik lagi. Ini udah naik, dikit lagi sebenarnya break dari resisi ini ya. Nah kita lihat ya apakah besok break, ada potensi nanti akan ke sini ya. Nah sebenarnya kalau ketemu MPTN gini saya nggak mau ngambil risiko guys ya. Ini udah 3 kali ya, 3 kali dia lower high terus, jadi apakah nanti akan keempat ya. Tinggal tunggu aja ya. Emang kalau kita biasanya emang seperti ya ini, dia selalu bikin lower high terus beberapa kali ya. Nah ini sayangnya udah ketiga guys. Nah ini 1, 2, 3, 4 nya ini biasanya nggak tipis ya. Kita lihat ya besok apakah tipis. Nah oke, lebih seperti itu guys ya untuk analisa beberapa saham ya, beberapa emiten sektor shipping ataupun logistik ya. Jadi silakan aja nanti teman pantau ya kalau menarik, dan abaikan saja bila tidak menarik ya. Terima kasih semua telah menonton video ini. Kalau teman ada request ataupun ada pertanyaan silakan aja ditulis komentar ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.